Suara aku dengar ya Bang ya? Dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah di Zoom JCC Tujajidin Cakrawala Cemerlang, tidak lain tidak bukan semata-mata untuk belajar bersama dalam menggali kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kitabullah, satu-satunya kitab suci yang sekarang bisa dipercaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta alam semesta. Kemudian materi sajian hari ini adalah metode Granada yang dibawakan oleh Ustadz Solihin Bonyamin Ahmad LC. Biar tidak mempersingkat waktu, kita silahkan Ustadz Solihin. Silahkan Ustadz, hari ini pelajaran kita mungkin belajar menerjemahkan ya. Baik Ustadz, silahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, ya, yang namanya orang belajar tuh mesti setoran terjemah. Ya, hari ini ayat berapa Bang Dedi? Halo. Aina anta? Kita kemarin sampai ayat berapa? Bang Dede, dibuka mic-nya Bang Dede. Iya, kita harus nyiapin buku Ustaz. Kemarin kita sampai ayat berapa? Nah, maunya saya yang menerjemah apa muridnya nih yang menerjemah? Kami aja Pak Ustaz. Ya, silakan. Ayat berapa, Dedi? Kemarin itu saya datangnya telat Pak Ustaz karena kemarin minggu lalu saya ini kan kalau nggak salah itu ayat berapa ya kemarin itu ya? Lupa saya Pak Ustaz. Soalnya saya datang telat minggu lalu Pak Ustaz. Baik. Karena ada kegiatan. Nggak apa-apa. Anggap saja kemarin sampai ayat 3 ya. Sekarang ayat 4. Nah, silakan. Oke. Saya coba Pak Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صدق الله العظيم. Walladzina. Wa ini adalah kata huruf bermakna, kemudian alladzina ini adalah kata penghubung, kemudian yu'minuna ini adalah kata kerja bentuk sekarang, akan datang atau kebiasaan, kemudian bima itu ini adalah huruf bermakna, kemudian unzila ini kata kerja bentuk lampau, dan ilaika ini adalah huruf bermakna, kemudian K-nya itu adalah kata ganti, wama ini huruf bermakna, kemudian ma ini juga huruf bermakna, kemudian unzila ini kata kerja bentuk lampau, kemudian min itu huruf bermakna, publika ini adalah kata benda, kemudian wabil akhirati hum yuqinun, huruf bermakna, bi ada salah satu huruf jar, al akhirati ini adalah kata benda karena dimulai dari alif lam, kemudian hum ini adalah kata ganti, kemudian yuqinun kata kerja,
bentuk sekarang, akan datang maupun kebiasaan. Langsung di ini Pak Ustaz. Terjemahkan. Gimana Pak Ustaz? Ya, terjemah ya, per kata. Ya. Saya lupa juga nih. Walladzina, dan walladzina yu'minuna, dan mereka yang beriman maksudnya kemudian unzila ilaika, telah diturunkan kepada ilaika, kepada kamu. Maksudnya di sini adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Wa ma unzil, dan kitab suci yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu Nabi Muhammad, wabil akhirati yuqinun, serta mereka meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Sekian Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Walladzina, dan orang-orang yang, ya, wa ini di sini artinya dan. Bisa artinya bukan dan, bisa aja. Tergantung dia posisinya di mana. Ya, wa itu bisa artinya dan, bisa demi, seperti wal asri, demi masa, sedang, atau padahal. Bisa artinya beserta. Wah tuh. Ya, jadi tergantung posisi ya. Walladzina, dan orang-orang yang. Gitu satu-satu kalau menerjemah Bang Dedi ya, karena kan ngajarin kawan-kawan. Jadi satu-satu biar jelas. Ya. Yu'minuna, ya, wawunun, ini artinya mereka. Nah, akar katanya nih wamana apa amana nih? Ini akar katanya amana. Nanti dibuka di kamusnya. Ya, tapi kan ini kan sudah lewat ya. Nah, lewat kemarin kan di sini ya. Gitu ya. Mereka beriman bima, bi, kepada. Boleh dengan boleh. Ma, apa yang. Maknya ini artinya apa yang ya. Tuh, jadi ma ini sebenarnya masuknya dia di kata hubung bermakna yang. Ya, apa yang. Unzila, ini UI ya, awal U sebelum akhir I. Jadi awal U sebelum akhir I, akhirnya kan la ya. Kapan awal U sebelum akhir I, ini masuknya, ini berarti pasif.
kalau dia dibentuk lampau. Ya, kalau bentuk sedang pasifnya itu UA ya. Kalau ini UI. UI. Ya, berarti telah di. Akar katanya nazala. Nazala apa? Nazala turun. Jadi UI telah diturunkan. Telah diturunkan. Ilaika kepadamu. Ilaika itu asalnya ila plus ka. Disambung ya jadi begini, ilaika kepadamu. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah wahyu. Wahyu itu meliputi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kok As-Sunnah termasuk wahyu? Ya iyalah. Kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, memang ada di dalam Al-Quran. Ya, satu ya. Terus memang Rasulullah SAW ngarang gitu. Sholat zuhur 4 rakaat, yang enggak lah. Rasulullah SAW turun dari Mi'raj itu nggak tahu itu sholat yang 5 waktu itu waktunya kapan saja. Berapa rakaat nggak tahu Rasulullah. Sampai akhirnya Jibril datang. Menunggu Jibril datang, zuhur hari ini di awal waktu, besok di akhir waktu. Asar hari ini di awal waktu, besok di akhir waktu. Sehingga ketahuan antara ya, mana awal waktu, mana akhir waktu. Waktu itu sholat zuhur itu 2 rakaat waktu di Mekah. Sholat asar, sholat isya 2 rakaat. Yang beda cuma maghrib aja itu, 3 rakaat. Nah, baru setelah hijrah, Allah perintahkan sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Tuh, dan hukumnya tetap 2 rakaat kalau dalam keadaan safar. Itu ya, kembali ke hukum asal. Ya, jadi yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Ya, nah, wahyu itu meliputi apa? Meliputi Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Itu ya, wama dan apa yang unzila telah diturunkan, kan sudah ini unzila. Maknya juga sudah nih mak. Ya. Dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika. Apa nih terjemahnya nih? Nah, ini min tidak diterjemah nih. Ya, Mas Dedi nih. Min di sini tidak diterjemah. Kenapa? Karena dia dirangkai dengan qabli. Ya, saya sudah jelaskan itu. Belum ya mungkin. Ya, jadi min nanti di screenshot aja ya kalau yang merasa butuh ya. Jadi min tidak diterjemah. Apabila dirangkai dengan satu qabli. Ya, qablu ya, artinya sebelum. 2 ba'di. Kalau ba'di artinya setelah. Ya, yang ketiga tahti. Ya, tahti di bawah. Yang keempat fauqi. Fauqi ini artinya di atas. Ya. Terus yang kelima, duni, min duni, ya selain, min ghairi, juga artinya selain. Oke.
Nih, di screenshot aja nih, Mas Dedi ya, semuanya. Ya. Jadi kalau dirangkai dengan ini min tidak diterjemah. Ya, kenapa? Karena dia termasuk min zaidah, ya. Min tambahan, pelengkap saja. Ya. Jadi wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika sebelum engkau. Minnya tidak diterjemah. Sebelum kamu. Apa itu? Ya, macam suhuf-suhuf ya. Taurat, Injil, Zabur. Itu yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil akhirati dan kepada akhirat hum mereka yuqinun. Ya kalau akhirat gampang nih dari akhara ya, dari akhara. Kalau yuqinun dari apa nih akar katanya nih? Mas Dedi. Yuqinun itu akar katanya apa tuh? Dia ini salah satu huruf penyakit Pak Ustadz. Ya, dia kan wakona. Oh, dua kemungkinan. Kalau tidak wow, bisa jadi iya. Benar. Tepat sekali. Jadi yuqinun ini dia kalau dibuang ya-nya dan wawu nunnya, ya wawu nun artinya mereka ya. Wakona ini kan wakona. Kalau tidak ada di wakona cari di yakona. Gitu cara memahami huruf penyakit. Dia simple aja sebenarnya ya. Jadi kita sekarang lihat ya di wakona. Setelah wakofa langsung wakoya, berarti tidak ada di wakona. Kalau begitu kita carinya di yakona. Ya. Ini ya yakina. Oh, ada yuqinun mereka yakin. Ya, yuqinun mereka yakin. Gitu ya. Wabil akhirati dan kepada akhirat hum mereka yuqinun mereka yakin. Gitu. Ya, jadi orang beriman ini dikasih beban oleh Allah ya, yang cukup berat karena mereka diperintah untuk beriman bukan sekedar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sekedar kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tapi juga kepada apa saja yang pernah dibawa atau diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak boleh, ya, tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Semuanya dari Allah membawa panji yang sama, yaitu panji tauhid. Dan itu yang disebut Hanif ya. Tidak boleh kita mengatakan ini bohong. Ini enggak benar. Ya. Wabil akhirati dan kepada akhirat hum yuqinun mereka yakin. Masuk akhirat itu hari kebangkitan, hari kiamat, surga, neraka, hisab, mizan, itu masuknya akhirat itu.
Kalau kubur itu belum akhirat. Ya, orang mati itu belum akhirat itu. Baru namanya alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Karena ia menghalangi atau menjadi penghalang antara alam dunia dan alam akhirat. Maka disebut alam barzakh. Ya. Nah ya, ada dalam sebuah hadis ya, ini hadis pentingnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun yu'tuna ajrahum marratain." Ada 3 golongan manusia yang dikasih pahala 2 kali. Yang pertama adalah rajulun min ahlil kitabi. Amana binabiyhi wa amana bi. Ya, seorang dari ahlul kitab, dari Yahudi, dari Nasrani. Mereka beriman kepada nabi mereka. Ya. Dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya 2 kali mereka. Ya, itu seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan ya kepada Kaisar Romawi, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in abaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Masuklah Islam, kamu selamat. Ya, Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawali. Seorang yang dimiliki, maksudnya hamba sahaya, yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sayyidnya. Yang kedua. Yang ketiga, rajulun addaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Ya, seorang yang mendidik hamba sahaya perempuannya dengan sebaik-baiknya, lalu dia merdekakan dia dan ia nikahi dia. Itu 2 kali lipat dia pahalanya. Ya, yang dalam hal ini yang digarisbawahi ahlul kitab lah. Ya, ahlul kitab percaya kepada nabinya, percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya 2 kali mereka. Kalau kita sudah sejak awalnya diperintah untuk beriman kepada suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa, Taurat, Injil, Zabur. Akan halnya dengan yang tidak mungkin, ya itu ulah tangan manusia. Al-Quran kasih tahu. Baik, orang yang memiliki kriteria seperti ini, Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, silakan. Mas Dedi, diterjemah ulaika. Siap-siap Ustaz. Ya. Ulaika, mereka itu ala, ada, maksudnya tepat, hudan. Ini petunjuk, akar katanya adalah hadanya. Kemudian lirabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun. Hum itu mereka,
Al-muflihun ini adalah benda karena diawali alif lam kemudian ada mim di situ diakhiri dengan waw nun, maka ini merujuk kepada orang yang jamak. Maka bisa kita artikan akar katanya falaha, artinya bertani. Maka ketika diawali almu dengan akhiri waw nun, bermakna menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau saya rangkai dari awal, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekian Ustaz. Ya. Ulaika mereka itu, ini kata tunjuk untuk jamak ya. Ulaika mereka itu ala di atas. Di atas apa? Di atas hudan hidayah. Kenapa sih pakainya ala huda? Di atas hidayah. Karena bagi orang yang bertakwa, hidayah itu dijadikan dasar pijakan. Hidayahnya apa? Hidayahnya Al-Quran itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang agung, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hidayahnya dijadikan sebagai dasar pijakan untuk berperilaku secara mulia, secara sopan kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ya. Hidayah dari mana? Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya. Kalau hidayah itu datang dari Allah, ya pasti semuanya jelas. Tidak akan rancu, tidak akan bolak-balik kayak mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nggak tahu, nggak ngerti saya. Orang kok otaknya nggak kebuka-buka ya. Apa sulitnya sih ya, mengimani Yesus itu adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia? Apa sulitnya sih ya percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Ya, gimana? Kamu katakan Tuhan tidak mati, di awal-awal Tuhan mati ya. Gak benar. Wa ulaika, dan mereka itu humu mereka. Ya, jadi ini kan mereka itu. Gitu gak? Mereka itu. Humu mereka. Ya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan humu ini? Ya, kaidah ya. Ya, kaidah. Kata atau makna yang terulang maka yang kedua merupakan penegasan. Misalnya orang mengatakan Al-Ustadz Dedi Choi. Berarti apa tuh artinya? Ustadz yang sungguhan, Ustadz yang benar-benar Ustadz adalah Dedi Choi. Bukan Ustadz Dedi Choi, bukan. Ya, kalau kita mendengarkan khutbah ya, Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal lil muttaqin, misal. Diulang alhamdulillahnya itu. Untuk apa itu? Untuk penegasan. Segala puji bagi Allah. Sungguh segala puji itu milik. Itu ya. Jadi kalau ulaika humu, dan mereka itu mereka. Humunya di sini diterjemahkan sungguh atau benar-benar. Wa ulaika, dan mereka itu humu benar-benar al-muflihun. Al awalan, mu awalan. Wawunun akhiran. Jadi akar katanya falaha. Nah, mu ini artinya yang. Wawunun artinya orang-orang. Jadi muflihun ini orang-orang yang. Falaha ini apa artinya? Ya. Sebelum kita melihat falaha artinya apa, perhatikan ini ada dhamma sukun kasrah. Dhamma sukun kasrah. Kenapa ini penting nih dengan dhamma sukun kasrah? Ya, karena apa? Karena DKS atau DSK sama dengan 3 plus alif di depan. Ya, waktu kita belajar teori ya. Ya, al-muflihun itu masuknya di sini ya. Al-muflihuna. Muflihuna. Ya. Ya. Dhamma sukun kasrah. Tiganya ini adalah akar kata. Akar katanya kan falaha. Ya. Akar katanya falaha. Oke, akar katanya falaha. Ya, 3 plus alif di depan berarti turun ke bawah cari yang aflaha. Oke, aflaha. Mim wawunun orang-orang yang. Oke, sekarang kita cari aflahanya ya. Cari aflahanya. Nyarinya di mana? Nyarinya ya di fa. Ya. Ini dia falaha. Ya. Falahanya artinya bertani. Ya, aflahanya beruntung. Jadi muflihunnya artinya apa? Al-muflihun orang-orang yang beruntung. Jadi bukan orang-orang yang bertani. Kenapa? Karena ini DSK. DSK itu cari akar katanya apa? Yang 3 huruf tuh, falaha. Nanti turun ke bawah cari yang ada alif di depan. Gitu. Jadi artinya apa tadi? Ulaika, mereka itu ala hudan, di atas hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu humu benar-benar al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Tetap. Jadi orang kalau pengen beruntung, pengen sukses, ya mesti mengerti bagaimana jadi orang muflih. Ini ya keberuntungan ya, di dalam Al-Qur'an tuh yang namanya sukses ya. Sukses itu dari falaha ya. Dari falaha. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Ya, turunannya aflaha. Ya, muflihun dan seterusnya ya. Qad aflahal mu'minun. Ini sukses ya.
Ya, falahnya artinya apa? Artinya bertani. Ini artinya apa tuh? Artinya kesuksesan yang diraih dari bertani. Bertani apa? Bertani amal soleh. Bercocok tanam amal soleh. Apa saja amal solehnya? Ya iman. Ya kan? Iman kepada yang gaib. Mendirikan sholat. Ya. Oh, iman kepada yang gaib. Yang gaib kan banyak nih. Yang gaib surga, neraka. Terus makhluk-makhluk gaib termasuk ruh dan seterusnya. Nah, yang ini sandarannya harus wahyu ya. Satu-satunya sandaran. Filsafat nggak boleh masuk. Ya, apalagi ngarang-ngarang. Mana yang ngarang-ngarang ya kayak Tritunggal tuh ngarang aja itu. Nggak bisa, tidak pernah ajarkan. Ya. Terus bertani apa lagi? Bertani amal soleh berupa menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Ya, saya sudah katakan ini ada dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Terus infak. Ya. Terus iman kepada kitab Allah. Iman kepada akhirat. Ini pertanian ini. Jadi bertani apa? Bertani amal soleh. Ya, iman, menegakkan sholat, infak. Tenaganya ada di iman ini. Ini tempatnya ada di hati. Gitu ya. Nah, sholat, zakat, dan seterusnya. Tapi ya ini kan lambang ini. Menegakkan sholat, infak ini lambang. Lambang apa? Lambang untuk segala bentuk ketaatan. Ya. Karena taat itu cuma dua saja. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya itu hanya meliputi dua. Ya, taat dalam urusan jiwa, taat dalam urusan harta. Nggak ada yang lebih, nggak ada. Sholat apa segala ini hubungannya dengan jiwa. Ya. Satunya harta. Itu ya. Jadi sholatnya ya jiwa, infaknya harta. Itu tuh bentuk ketaatan, nggak ada lagi. Makanya orang diperintahkan untuk jihad dengan apa? Dengan jiwa dan harta. Baik ya. Nah, di sana ada sukses bukan dari falahan. Ini kenapa bisa demikian? Ya, tadi kan dari falaha ya, jadi sukses dari falaha, dari bertani amal soleh. Satunya dari faza. Faza. Ini juga artinya sukses nih. Ini artinya sukses, ya, bertani ya. Sukses dari bertani amal soleh. Kalau faza ini sukses dari perlombaan, ya, yang diperoleh dari perlombaan. Diperoleh dari perlombaan. Nah, apa yang dilombakan? Yang dilombakan adalah ketakwaan. Yang dilombakan adalah ketaatan. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah meraih kesuksesan yang besar. Gitu, jadi sukses itu ukurannya ada pada apa itu? Ada pada taat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Semakin taat, semakin sukses. Gitu. Jadi bukan sukses itu ukurannya harta, ukurannya kedudukan, bukan.
Ya. Sukses itu ukurannya satu saja. Taat kepada Allah dan Rasul. Itu sukses, ukuran sukses dunia akhirat. Ya. Nah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tentu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan ilmu. Nah, nanti ada sukses yang disebut dengan fatah. Ya, fataha. Fataha itu membuka. Maksudnya membuka ini menaklukkan negara yang lain. Ya, Fathu Makkah. Itu kesuksesan itu. Ya, tapi yang ini hanya bisa diperoleh dengan al-wala wal bara. Ya, al-wala itu apa? Wala itu al-wala itu apa namanya bahasa kitanya? Al-wala itu kesetiaan. Ya, kesetiaan terhadap Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang beriman yang menegakkan sholat, itu al-wala. Nah, wal baronya berlepas diri dari ajaran kufur, dari syirik, dari orang-orang kafir dan seterusnya. So, baru orang Islam bisa menang, bisa sukses. Ini sukses besar, ini fatahah. Baik ya. Nah, ini satu ya. Baik. Sekarang silakan ayat berikutnya. Ayat 6. Siapa selain Mas Dedi mau bacakan nih satu ayat aja? Halo? Halo? Boleh Ustaz, mungkin ini Ustadz Hidayat. Ya, silakan. Tapi terdengar suara saya kah? Kedengaran jelas Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ustaz Dayat. Ustaz Dayat. Oh, saya kalau saya nih sambil ini lagi sambil adu di pondok sama anak-anak nih. Oh, luar biasa. Oh, iya. Sekarang saya lanjut ya, mohon dulu Ustaz. Mohon dulu Ustaz. Nah, ini saya lagi di pondok mereka latihan hadroh sekarang. Luar biasa. Doakan nanti. Kayak momen saja momen. Ya, yang lainnya ada. Lagi sibuk deh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum lam tanzirhum la yu'minun. Tidak kelihatan. Ya. Besar? Ya, silakan diterjemah satu-satu. Inna. Saya juga di jalan ini Ustaz. Oh, ya jangan. Ya. Mas Dedi, silakan. Siap Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Karena ini adalah kata kerja bentuk lampau. Kemudian sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka atau bagi mereka, a'anzartahum, apakah diberi peringatan, kamu beri peringatan, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad. A'anzartahum, apakah kamu berikan peringatan kepada mereka, amlam, atau tidak, tunzirhum, kamu beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka
tidak akan beriman. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau la bukan tidak akan, ya tidak aja. Oh iya Pak. Ya Pak Ustaz. Yang tidak akan itu lan, ya. Lan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun sama saja. Alaihim bagi mereka anzartahum apakah engkau beri peringatan. Nadhironya nih. Yang ini artinya apakah? Apakah engkau beri peringatan hum kepada mereka? Am atau lam tidak? Ya, tunziruhum taknya engkau. Nadhironya beri peringatan kepada mereka la yu'minun, mereka tidak percaya. Apa itu? Makna nadhira. A'anzartahum. Kata-kata anzaro yang masdarnya indar. Indar itu memberikan peringatan secara jelas. Kamu masuk neraka. Kamu jangan menyembah berhala, masuk neraka, itu namanya indar. Kamu jangan menghina, Islam melarang penghinaan, itu namanya indar. Ya. Allah katakan orang-orang kafir itu dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, ya tidak beriman. Itu karakternya seperti itu, karakter dasarnya. Tidak mudah untuk beriman itu. Ya, tidak mudah untuk beriman, untuk percaya. Untuk mengubah keyakinan itu tidak mudah. Makanya kalau para nabi berdakwah itu dilempari batu oleh kaumnya dan seterusnya, itu karena tidak mudah mengubah keyakinan. Ya, kitanya berdiskusi dengan orang Kristen sampai merupus gitu. Wah, merekanya galak lagi. Wah, ya tidak mau gantian bicara, nggak selesai begitu cara. Ya. Itu sifat dasarnya. Nah, waktu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, hai Muhammad. Itu di awal tahun 4 Hijriah, 4 kenabian, masih di Mekah. Jadi dengan turunnya ayat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panggil, beliau undang paman-pamannya, ya, sepupu-sepupunya diundang ke rumahnya. Mereka kumpul 45 orang kurang lebih datang ke rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah berbicara, Abu Lahab dulu berbicara. Dia katakan, Muhammad, ini di seluruh jazirah ini tidak ada orang yang paling buruk ajakannya dibanding kamu. Ini yang hadiri paman-paman kamu, sepupu-sepupu kamu. Kamu ini menawarkan sesuatu yang sangat mungkar. Ya, daripada kamu dicincang oleh masyarakat sejazirah, lebih baik kita orang Quraisy ini yang paling kuat yang menahan kamu. Ya, kita yang kita yang
yang menyelesaikan urusan ini daripada kamu nanti bahaya. Jadi Abu Thalib ya tentu hadir, tapi karena ini keluarga ya, mereka ada ewuh pekewuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi bicara di undangan pertama. Nah, karena ini perintah Allah untuk memberikan peringatan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam undang lagi mereka datang. Kali ini Nabi Muhammad sudah pengalaman, langsung mereka kumpul, Rasul berbicara. Apa katanya? Innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa a'buduhu. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Ya, aku memujinya. Aku memohon pertolongan kepadanya dan aku menyembah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu, baginya. Terus Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la rasulullah ilaikum khassatan wa ilan nasi amma. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku adalah utusan Allah untuk kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Terus beliau mengatakan, wa innakum latamutunna kama tanamun wa latub'atsunna kama tastayqidun wa innaha al-jannatu wan-naru abada. Itu pidato Rasulullah di tengah keluarganya itu untuk yang pertama kali. Ya, dan sesungguhnya kalian pasti akan mati. Sebagaimana kalian tidur dan pasti kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Wa innahal jannatu wan-naru abada. Dan pilihannya cuma satu, surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Itu tuh ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatannya begitu. Wa innahal jannatu wan naru abada. Apa respon paman-pamannya? Pertama kali yang merespon adalah Abu Thalib. Dia katakan, Muhammad, kamu sudah tahu ya, ini semua yang kumpul ini paman-pamanmu ini. Paman-pamanmu ini juga ada sepupu-sepupunya, saudara semua ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Salam warahmatullahi. Iya, siapa ini? Mbak Im, ya saya sayang. Bentar. Ya gimana Mbak Im? Iya, nanti Mbak Im mau dikirim paket apa? Iya. Besok beli ya jajanan. Korma mau korma? Mau. Korma, energen ya nanti baru mau besok beli ya. Bawa kirim yang banyak ya. Nah, nanti kawan-kawannya dibagi ya. Nah, ini Bapak lagi ngajar. Pesan apa lagi? Oh. Iya. Jangan makanan yang pedas-pedas ya. Ya udah nanti mau abon? Ya udah nanti dikirim ya. Ya, Bapak lagi ngajar. Udah dulu ya. Ya. Halo masih Bapak boleh jenguk Mbak Im enggak? Masih belum. Ya udah, nanti kalau ada penjengkukan nanti Bapak jenguk ke Mbak Im ya, oke? Ya oke deh. Yo, assalamualaikum. Saya mau melanjutkan cerita saya sebentar. Jadi dulu.
Mic-nya, Pak Ustadz. Jadi Abu Thalib mengatakan, ini Muhammad, semua paman-pamanmu ini, saudara-saudaramu, sepupu-sepupumu ini semua ini mereka berkumpul atas undangan kamu. Ya, kamu tahu saya adalah orang yang paling mencintai. Apa yang kamu katakan berupa kebenaran, saya adalah orang yang paling cepat menerima itu. Orang yang paling kuat mendukungmu. Ya. Lakukan saja Muhammad apa yang kamu diperintah dan yang kamu yakini itu. Jangan ragu-ragu. Tidak akan ada orang yang bisa menyentuhmu selama aku masih hidup. Ya, hanya saja saya ini belum bisa meninggalkan ajaran Abdul Muttalib. Nah, Abu Lahab apa katakan? Tangkap Muhammad. Ini adalah momok yang sangat buruk sekali. Kata Abu Thalib, tidak bisa. Selama saya masih hidup, langkai dulu mayat saya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu namanya inzar. Ketika Rasul mengatakan, dan itu hanya satu pilihannya, surga selama-lamanya, neraka atau neraka selama-lamanya. Ya, itu yang Allah katakan, orang-orang kafir itu dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, ya, tidak beriman. Apa buktinya? Mereka rata-rata tidak beriman. Tuh, saat itu bukan tidak akan beriman. Tuh, ayatnya belum selesai, masih ada lagi khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama di malam Rabu yang akan datang. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Ya, jadi sampai innal ladzina kafaru. Sampai ayat 6 ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, Ustadz. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak pelajaran hari ini. Jadi hari ini pembelajaran kita mengartikan metode Granada sampai ayat 6 ya Ustadz ya. Iya. Dilanjut hari Rabu minggu depan. Hari Selasa minggu depan malam Rabu. Insyaallah. Ba'da Isya. Jadi ada lagi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman? Bang Roni ada yang bertanyakan? Bang Dedi? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa istighfar kafaratul majlis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mungkin dikasih doa sedikit Ustaz untuk kita semua. Doa dari Ustaz. Baik. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Tapi suara sampai kan, Bu? Sampai. Soalnya khawatir jaringan terkadang mati lagi. Benar. Enggak apa-apa, Ustaz. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhakrina maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matika kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrika wa qalban mafhuman bi syukrika wa badanan hayyan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah. Nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa ablana haqqatal iman bika حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأمامنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنما المجيب اللهم آمين. اللهم يا معلم آدم ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا معلم آدم ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا معلم آدم ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ومهرنا في فهم معاني القرآن
واسمه وارزقنا العمل بهما يا رب العالمين. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, tutup semua ya, narasiar. Sudah tutup. Udah tutup semua, Bunda? Kenapa? Udah tutup semua ya? Enggak tahu yang lain, enggak ada yang kayaknya pada ngerekam soalnya lagi kacau. Enggak cuma kita aja, netizen juga bilang kok lagi kacau. Di tempat dia muyur terus walaupun kita aman ya Bang Nasrul. Pada ngerekam kali, direkam aja dulu. Ya mungkin direkam karena jaringan lagi masih